step-step yang dia laluin dan dia tidak terbang ke atas langit meninggalkan jejak bumi gitu. Jadi tetap menapak bumi itu sih yang gua. Lu kebanyakan nonton podcast. Gua bingung nih merangkai kalimatnya. Satu kejelekannya Kang Dewa apa? Wah, langsung itunya Bang. Ya, dulu lah Bang, gue cerita dulu panjang nih prosesnya. Langsung itu gitu kan. Harmoni 4. Nah, gue rusuh, itu rendah bro. Nah itu kan 4 semua. Lu dari kerusuhan ya. Tim orang semua nih. Nah nomor satunya gue competition. Ini bakat yang jarang dimiliki orang. Wah udah lu suka keributan, suka berkompetisi. Makanya ngeliat akun orang lah, awas gue bikin juga kayak gitu. Ngeri gak? Gue suka sih malah yang orang-orang nggak tahu gitu. Maksudnya kalau kita ngeliat Kang Dewa secara begitu aja gitu kan. Ya maksudnya kalau kita ngeliat oh ya tegas, pasif gitu kan. Kalau habis ngajar aja langsung keluar biasanya gitu, langsung keluar gitu. Mau ngajak ngobrol tuh susah, mau foto juga senyum dikit, habis itu hilang cabut gitu kan. Nah sebenarnya tuh Kang Dewa tuh kayak gimana sih gitu? Oke. Mantap. Kita kedatangan Asad Askarudin. Ini dia pendampingnya setiap hari ya, pendampingnya Dewa Eka Enggak, Prayoga. dulunya bukan pendamping. Assalamualaikum. Bukan. Oh, dulu bukan. Ke lu. Bukan. Ke lu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu stiker fenomenal. Oh iya. Iya dong. Lu emang lu lupa lu? Iya, gua paham. Berjasa lo dia mengakuisisi banyak member. Tapi di balik itu, di balik itu. Saya enggak tahu. Paham sih. Makasih nih, gue diundang nih beneran nih. Iya. Gak salah nih. Enggak salah. Gak salah. Lu ngomongin apa sih sebelumnya? Kayaknya Lu enggak tahu ya? Boleh tadi kita Enggak tahu. cerita. Lu enggak akan tahu. lu nggak paham. Bukan member lu. Ini lingkaran malaikat kita. Oh iya. Malaikat. Geri. Gak salah, mudah Asad. Iya. Aduh, sorry. Asad ini kalau pengetahuan gue lah Ya. adalah orang yang cukup berjasa buat Kang Dewa ya. Ya. Wah, Berguna berlebihan, juga Kang. gitu. Berguna. Bener sih. Multifungsi. Multi-talentan. Multi-talentan. talentan. Iya. Berlebihan, Kang. Karena sering main sama Kang Dewa, Ya. lama-lama dia jadi pinter beneran juga gitu. Wih, dulunya apa? Maksudnya gimana nih? Pinter sih, pinter Pinter Kang Dewa lah. Pinter ngatur hati. Tapi gue boleh bongkar Kang Dewa di sini dong. Boleh. Berarti gue cabut. Masa gue bongkar samping orangnya? Jadi bagus. Ide bagus. Itu bagus apa? Bongkar di depan orangnya. Iya. Jika supaya gak gibah ya? Ya supaya kayak orang-orang gibah gitu ya. Jadi lintaran setan ya. Iya. Sebetulnya ini temanya apa sih? Temanya nih sebutin Oh, gini, langsung buat opening ya. Iya. Satu kejelekannya Kang Dewa apa? Wah, langsung itunya Bang. Ya, Dulu lah Bang, gue cerita dulu panjang nih prosesnya. Langsung itu. Selama lu sering nempel sama Kang Dewa, kita kan taunya bagus-bagusnya aja nih. Gue datang ke sini lewat wasilah bareng sama mobilnya dia. Terus kalau gue langsung bahas itu gue gak bisa pulang. Ya udah ngomongin kejelekan posisi terancam udah dia. Defensif. Takut. Satu aja. Masa semua manusia nggak ada yang sempurna? Ya, betul. Iya, gue banyak kekurangannya gue. Kang ini langsung ke situ Kang. Iya sok aja terserah lo. Gue mau sindir doang. Lo sebagai orang yang selalu berada di sebelahnya Kang Dewa, pasti pada pengen tahu. Harus kita yang ngertiin Kang Dewa sih. Bukan Kang Dewa yang ngertiin kita. Oh, itu kelemahannya tuh. Itu Gitu kelemahan sih. ya. Iya. Jadi mungkin Contohnya buat mungkin buat gue yang posisi hari ini bisa bersamai Kang Dewa, mungkin orang harus melihat gue segimana gue bisa menerima seorang Dewa Eka Prayoga. Udah itu aja. Tanpa gue berharap Dewa Eka Prayoga menerima gue, bodo amat dia mah gak ada urusan lu mau gue kayak gimana. Nah di posisi itunya aja. Kalau lo kuat, lo bisa bertahan. Kalau lo kuat lo bisa bertahan. Nah itu aja dah, cukup itu. Bener cukup itu dah. Itu Kang ya. Kalau gue dapetnya kalau Kang Dewa tuh yang penting dia happy dulu deh gitu. Udah itu. Lo jangan mikirin diri lo mau dapet apa. Nah itu mungkin Kang. Udah nih. Ya, udah ya. Oke, udah cukup. Kurang jelek sih ya. Kurang jelek ya? Tajam sih. Biasa aja gitu ya? Udah sih itu kayaknya semuanya sama deh kayaknya. Nanti next time pas lo beda mobil lah. Cuma kalau menurut gue sih semua Gimana? semua apa sih bisa dibilang kasarnya semua bos mah memang pengennya gitulah. Nggak ada yang pengen masuk bos ngikutin anak buahnya coba. Tapi ada tipe-tipe yang memang dia juga bisa mungkin ya secara visual langsungnya kayak mengerti atau situasinya tuh
dia nah ini Peka gitu ya. peka, nah mungkin di situnya nih bedanya. Kurang peka dia. Nah kuat-kuatan di situnya aja. Bukan kurang, enggak. Itu dijelasin jelas lagi loh. Nggak peka. Puas lo, gua enggak Nah, peka. itu, udah puas loh. Yang lain juga ada ceritanya nih gimana sih? Gue mau ngobrol sama Arjuna 2 ya. Iya iya. Ini kan Arjuna 1, Arjuna 2. Oke. Kalau orang nggak peka bisa jadi Arjuna ya? Arjuna 2. Bisa sih. Jadi pengen dimengertiin terus gitu. Bisa sih. Misterius jadinya ya. Misterius. Jadinya kita nggak peka, misterius. Tapi orang jadi penasaran loh. Penasaran. Orang jadi penasaran loh. Lu ngapa jadi nanya sama gua sih? Ngapa gua bisa jawab ya? Teteh gitu ya. Ngapa juga gua Ya, jawab? ini salah satu yang temen deketnya juga dong. Iya, Hari ini lagi deket makanya. sama Kang Dewa. Iya, di saat yang lainnya pergi. Iya. Gua Saat namanya dari- kau pergi. Iya, bukan di atas, bukan di pucuk dia kan. Tapi posisi ini panjang sih prosesnya sih. Oke, Banyak, iya. sebelum itu Sat, sebelum Iya. itu gua mau nanya itu kok bisa sih lu mau membersamai pas di saat dia lika-liku jatuh banget tuh pas 6 bulan lalu. Gue butuh bantuan Kang Dewa sih sebetulnya. Karena di sini ada sisi Kang Dewa bisa paham dari talent mappingnya sih Kang. Nah, gue tuh di situ ngerti tapi nggak bisa ngejelasin gitu loh Kang. Lu bisa sedikit bantu gue ngejelasin talent mapping gue tuh gimana sih Kang? Coba bisa nggak Kang bantu gue ngejelasin talent mapping? Masa gue lu tanya gue jelasin Gue gila nggak bisa aja. ngejelasin Kang. Emang Bantuin. waktu di mobil lu nggak pernah nanya-nanya gini? Gue nggak bisa ngejelasin Kang Dewa bisa ngejelasin itu. Gue bingung jelasin juga. Dia jelasin Tahu lagi tuh. Apa sih? Ya. talent mapping mungkin sini malah nggak tahu juga nih talent mapping Nanti apa. tes Jadi, dulu lah, nanti linknya ada di sini jualan. pokoknya ada beberapa pertanyaan gitu. Isinya kan buat talent mapping kita kan gitu. Kita unggul di mana? Lu apa? 7 terbesar apa? Nah, 7 terbesar lo. Satu tuh kalau nggak salah. Communication lah pasti lah. Apa? Ideation, communication lu tinggi. Communication gue di 5 besar. Iya, ideation tinggi lu. Edition gue di nomor 3 Pak ya. kalau Iya. nggak salah. Nomor Apa 1, 7? Nomor 1 apa sih gue? ya? Udah deh, yang ingetnya lu Komen, kemarin. komen. Tiga terendah apa? Wah, gue 3 terendah. Karena ini penting buat partnership, Pak. Partnership, Oh ya? kolaborasi. Si Adam tahu tuh, lu parah lu. Nah, Tuh. Empati gue. Tuh, berarti dia enggak ya, tapi kan total 33. Berarti 33, 32, 31 apa? Oh gitu. Apa? Gue lupa lagi. Parah lu. Si Soleh emang belum tes ya? belum. Si Hasan apa Hasan? Dia nggak mau ngeluarin duit. Gua cek dulu ya. Kaya 500.000. Dia dari kemarin udah gua todong. Woi ini bayar dong cepetan ini tes. Nggak mau ngeluarin duit. Bukan nggak mau sih, bukan nggak mau keluarin duit, cuma Tapi- nanti. Tapi itu sama tuh Tapi- pertanyaannya tapi. Nah, tapi pasti ntar audiens juga pasti jadi penasaran. Iya, ya. talent mapping. Nah itu salah satu Penting pantangan banget. Dewa juga. Ini gue lu apa sih? Gua Talent Agung. mapping lu ya. Nah, ntar gua cek dulu ya. Nah, gue cerita dulu ya sambil ini talent mapping. Jadi bagian dari sisi gue ngobrol sama Bini ya. Ternyata gue adalah orang yang siap berdiri untuk mereka yang lagi posisi down atau jatuh. Wih, Down atau Membersamai. jatuh. Iya, gue siap membersamai seorang diri. Seorang diri. Gue siap membersamai. Nggak ada Di saat- lagi yang lain? nggak ada empati lagi diri yang lain. tinggi. Empati diri tinggi, harmoninya juga tinggi. Iya. Dan itu ada di beberapa orang yang gue udah bersamai sebelum Kang Dewa juga. Di posisi yang Siapa sama. namanya? Oke, sebelum Mario apa nih? Nah, apa silakan katanya, Kak. Ayo gibahin. Ya ada. Kalau ada. boleh tahu ini siapa? Nggak ada di sini kan di Siapa nama? Kan lu udah nyebut nama tadi. Iya. Udah nyebut seseorang. Iya. Sebelum Parah lu. siapa inisialnya? Ada R lah. Oh, Iya, ada juga lagi. Temen lu lah. Juga ada lagi. Temen Soleh lah. Iya. David. Romeo. Dan itu di posisi yang sama. Artinya di posisi dia lagi diterjang badai sendirian, ditinggal sama teman-temannya atau bahkan circle-nya. Gue siap berdiri sendiri membersamai, bahkan waktu itu ya gue lagi ada dana yang gue lagi pegang, itu pun gue support dia untuk perjalanan. Kan gue gak digaji, bro. Beda ya pertimbangan. 6 bulan lalu pas di saat dia Kang Dewa Eka Prayoga jatuh. Mulai. Bukan dengan Kang Dewa. Ini kan sebelum tadi, Iya, sebelum konteksnya. sebelum. Tanpa digaji. Tanpa digaji. Bahkan gue yang bulan? support. Bukan sebulan dong, perjalanan ada beberapa bulan lah. Tapi di titik tertentu, Keren sih itu. sampai dia titik balik ya, selalu ceritanya begitu. Sampai di titik balik, gue ikut ke titik baliknya itu. Ikut naik lah harusnya. Kan tadi kan jatuh down. Ya. Nggak punya apa-apa, hilang semuanya. Berarti kan mau mulai lagi tuh. Nah, gue bersamain. Ketika titik baliknya itu ada dan kembali lagi secara mungkin keuangan apa, gue mau bersamai gue ikut naik juga. Nah, bedanya mungkin ya ada beberapa hal yang memang dari mulai mindset atau apa, yang gue akhirnya nggak bisa bersamai lagi gitu. Karena Ya, gue lihat kalau sisi Kang Dewa ya, lu kok Kang Dewa? iya kan akhirnya kan gue memilih membersamai Kang Dewa. Oh iya. Ya kan?
Nah, kalau dari sisi Kang Dewa yang gue lihat, ini kan gue melihat orang yang ada di depan mata dulu dong, kan nggak mungkin gue cerita orang yang udah nggak ada kan, yang udah nggak gue bersamai, yang udah nggak Ada gua maksudnya udah bersamai. nggak dibersamain, coy. Lu ngerti lah. Mana sih? Nah, gue mau menceritakan Kang Dewa aja. Nah, kalau dari sisi Kang Dewa itu Siapa sih ini sebenarnya? Kok lu sensitif banget? Enggak, gue justru kasihan sama dianya. Nanti kalau dibuka kasihan. Nggak tahu. makanya nggak usah, iya. R. Iya. Rafael. Kasihan Iya, nanti Rafael. kalau Nah, kebongkar. Ya. Makanya dari sisi Kang Tuh, Dewanya, dikasihanin yang mana kita dikasihanin siapa? dari sisi Kang Dewanya, gue melihat Kang Dewa ini masih berpikir realistis dari sisi mencari keuangannya, terus habis itu punya gambaran planning untuk menatap target tuh ada step-step yang dia laluin dan dia tidak terbang ke atas langit meninggalkan jejak bumi gitu. Jadi tetap menapak bumi itu sih yang gue. Lu kebanyakan nonton podcast. Gue bingung nih merangkai kalimatnya gitu loh. Gue bingung merangkai kalimatnya gue bingung. Gue juga nggak tahu. Iya sih kayaknya gue tadi itu ya. 3, Gue kebawa gue. Gue gara-gara nonton itu kan gitu. Tapi lu pernah Kang Dewa dari mana sih? Dari dia. Dari dia itu siapa? Dari temen gue. Dia tuh siapa? Dari temen gue. Dari temen gue siapa udah? dulu. Udah inisial. R. R. Iya. Iya. Dari dia. Karena gue bersama dia untuk kenal step. Lu dibahas 10 tulisan nanti sama dia. Next Gara-gara week. nonton udah. Ya gue minta maaf lah, itu gue gak mau ada gimana. Dia teman baik guru saya. Dia iya, dia teman baik saya, guru saya. Matematika. Sebentar. Iya. Nah, sehingga ketemu Kang Dewa, akhirnya sekarang gue pindah ke Kang Dewa gitu. Iya nggak gini. Iya. Awal lo ketemu gimana deh gitu? Maksudnya? Gue sama dia berpartner untuk berpartner lagi dengan Kang Dewa. Kayak misalnya Adam dengan namanya dulu siapa? Adam dengan Gitu loh. Agung berpartner dengan Dewa. Tiba-tiba Adam akhirnya jadi berpartner dengan Dewa. Lo udah nggak berpartner lagi, Adam udah nggak berpartner lagi dengan lu. Oh, ini sekarang udah nggak berpartner lagi sama Dewa. Enggak. Dan gua akhirnya jadi ke Dewa. Lu nggak setia dong? Nah, kan bisa jadi di titik apa? Karena ada kisah perjalanannya. Kisah hicit itu yang harus Iya. diceritain di sini. Oh, Let's gitu. go. Parah lu. Iya. Iya lah, coba. Izinkan nama lo namanya kan. Padahal ini deep loh. Kalau deep itu Harus mendalam. ini malah rahasia. Rahasia tuh mestinya. Tapi udah jelasin Iya. jurinya Ya, dulu. pada satu titik saya harus memilih Kok antara tiba-tiba titik jurinya dulu. Oh iya, jadi saya berpartner dengan Kang Dewa pada Itu udah partner sebelum dong. Kan juri dulu nih. Iya. Gini, gue jelasin ya. Kalau juri tuh lo jelasin dulu dari awal. Gue mau ke sini gue ketawa-ketawa doang aja lah. Baru titik. Bahasa yang benar, bahasanya jangan pakai bahasa gitu. Iya. Coba yang pakai bahasa Gua dengan si Fulan berpartner untuk berpartner lagi dengan Kang Dewa. Oke. Nah, akhirnya pada satu titik sudah berjalan 8 bulan, gue dengan si Fulan dengan Kang Dewa Bisnis nih, ada bisnisnya? Bisnis sosial. Ada oh? Bisnis sosial. Sosial. Iya, bisnis sosial, berpartner baik. Emang sosial bisa dibikin Pada satu titik Pertanyaan berikutnya. sosial, berarti bukan bisnis, sosial berarti. Yayasan. Iya, masa sosial bisnis. Wah, bahaya ya. Bukan bisnis. Ini sosial atau bisnis gitu ya? Iya. Gimana sih? Oh, parah. Masa dana sosial dipakai bisnis? Waduh. Gua nggak tahu. Iya, nah dari situ akhirnya aku di satu titik memilih untuk terus membersamai beliau atau aku membersamai Kang Dewa karena posisi Kang Dewa waktu itu juga nggak tahu ya, aku nggak boleh pede juga dong. Nah, mungkin Kang Dewa butuh yang membersamai waktu itu. Aku nggak boleh pede juga, aku nggak tahu. Nah akhirnya ya Kang Dewa kan kemarin sempat rame juga kan. Iya. Nah di posisi ramenya itu kan saya sebagai karyawannya Kang Dewa dong di saat itu. Ya. Seperti Adam hari ini berpartner dengan Agung dan Kang Dewa, maka Adam juga sama-sama Partner jadi Kang Dewa. karyawannya Oh, Kang Dewa. karyawan Kang Dewa. Ya kan? Oke. Maka sebagai karyawan, Kang Dewa nanya nih, mungkin nggak tahu ke aku doang, nggak tahu ke semua, kayaknya ke semua. Gimana masih mau bersamai saya atau enggak, pertanyaan Kang Dewa saat itu. Karena satu-satu waktu itu pergi. Iya. Tahun kapan itu, Sat? Tahun gajah ini lempar ini burung lempar gajah 6 bulan lalu. iya 6 bulan lalu Gua sama Kang Dewa waktu meeting itu kan ke gua dulu apa ke Asad dulu? aku Meeting lu dulu mana ya? Hah? Lu yang mana Itu yang sih? kita ketemuan di Bandung, yang kita ketemuan di gunung apa itu? Itu udah lama belum? Galunggung. Udah lah. gua belum sama aku berarti. Tapi Oh, belum sama dia. Oh, Lu belum sama dulu, dia? lu dulu. Oh, gua dulu. Lu dulu. Berarti lu lebih lama daripada gua Oh. berarti harusnya gue yang nanya gimana menurut Mas Agung seorang Dewa Prayoga apa yang paling
berat dari seorang Dewa Ini Prayoga? berat. Gak ada yang berat ya. Justru dia sangat membantu. Kacamata lu bolong ya? Bener, gue baru sadar. Gaya doang. Gua begini-gini Gak bisa lo pakai kacamata. Kaget kan lu? Katanya ini reflection. Ya. Lo bisa nggak pakai kacamata kayak gitu? Iya. Karena emang gua nggak minus sebenarnya. Iya, buat gaya doang kan. Bukan buat dia biar kelihatan pintar. Iya, padahal bego gitu. Tapi bener kan kelihatan pintar kan? Coba netizen boleh ya komen ya. Lu tadi kan nanya teles mapping ya, gue udah ketemu nih kalau punya lu nih. Tapi Kalau ini lu lanjut tuh, ya nanti ya, kita lanjut ya. ini seru nih. kalau lu tuh paling lemahnya adalah di relator itu 34. Relator tuh bakat dalam membangun relasi. Itu lemah. Ketemu orang segala macem. Loh kan gua kok kayaknya bisa dealing. Bentar dulu, gua tahu apa pertanyaan nanti gimana. Kedua adalah deliberatif, berarti bakat yang bahasanya tuh kehati-hatian lu rendah. Ya. Artinya lu gampang gegabah. ketipu, gegabah gegabah. orang itu. Yang ketiga, yang berikutnya adalah restoratif. Jadi kalau ada masalah ngebalikin lagi ke semula tuh rada challenging. Makanya kalau ada masalah tuh udahlah masa biarin malah bikin yang baru gitu. Makanya gue wanti-wanti lu kalau ini nanti gini-gini dalam bisnis kan. Nah, kalau kelebihan lu, tujuh terbesar lu adalah komen. Berarti lu adalah leader yang tunjuk, lu kerjain ini ya, itu bisa gitu. Dam. Karena ya, nggak semua orang bisa gitu. Nah, itu semuanya ke situ. Partner gue yang pernah kita undang, Tendi itu komennya rendah. Jadi kalau dia tuh kalau mau nunjuk, udah lah gue kerjain di podcast. Gua aja podcast. Iya udah. Nah emang ini ngerangkul. Udah kan kalau udah berdua. Salah lagi. Gitulah, tapi positifnya juga macam-macam ya. Dua communication lu bagus. Oke. Oh, Nah, dua tuh. jadi closing lu tuh bukan semata-mata karena relator lu bagus, tapi communication lu bagus mempengaruhi orang. Oke. 3, ideation lu punya ide-ide yang liar. Significance dulu suka ngeksis. Oke. Ya, makanya panggung kan suka kayak iya. gini, nge-host segala macam. Interaction lumayan cerdas lah ya gitu ya. Interaction. Interaction. Oke. Nah. Lumayan Includer itu cerdas aja. Includer itu berbaur sama tim. Lu termasuk masuk di dalamnya. Itu kan sama dia- futuristik. Dia nggak mau orang Berarti di situ. Berarti untuk sama gua sama kan? Enggak, sama lu futuristik, bisa ngeliat masa depan. Ini nanti perspektif. Visioner, Ramal. Visioner gitu-gitu. Itu kalau lu, gua belum dapat data sih Soleh. Iya. Gua apa coba? Enggak, tapi tadi hubungannya gimana tuh? Kalau communication gue bagus, Nah artinya wanti-wantinya gua ke lu adalah Gung, lu hati-hati kalau dalam ngambil keputusan. Oke. Jangan gegabah. Itu pertama. Gung, lu kalau misalkan ketemu orang, gak usah ketemu lah kalau gak ada kepentingan. Iya itu dua tuh. Karena Karena bisa lu bukan berubah. orang tiba kayak, kok bener ketemu. Ntar gue misinya apa nih? Harus ada misi. emang. Ya kan? Terbukti kan? Makanya harus ada misi, visi. Berikutnya lagi adalah lu kalau bikin sesuatu jangan gampang, Kang kita bikin ini dulu. Tar dulu. Masalah lama aja belum kayak beres. Beresin dulu. Nah, itu butuh di support sama si Adam dan sejenisnya tim lu. Sejenisnya. Maksudnya tim. Tim lu ya kan? Iya. Lu ada kan datanya belum ada di gua? Belum ada, dia belum bayar, Kang. Parah lu. Berat dia buat bayar 500.000, Kang. Kang bayarnya Kang. Udah gua kasih, Kang, ini ya. Gratisin. 500.000 Kang Firman, gimana Kang Firman? Parah nih. Iya. gratis. Jadi kalau mau talent mapping ada di sini ya. Kalau mau talent mapping ada di sini ya. Ada Bayar gua ya. bisnis ini Gue dapat juga. afiliator Iya, ya, afiliasi kan tuh. bisnis ya. Gua udah saham juga. Nah, gitu. Lanjut. Nah, si Asad, Asad nih. nih. Cakep nih. 3 terendahnya sama kayak lu, deliberatif rendah. Berarti dia nggak gegabah. Dia orangnya gegabah. kayak lu, persis. Nggak hati-hati gitu kan. Dia nggak Kayak percaya hati-hati sama nih. gua. Nah, kedua analitiknya rendah. Analitiknya Rendah. Makanya kalau gua waktu-waktu ke desa lu baca data tapi jangan sok pinter Jangan lu sok bilang. pinter. Nah, Jangan apalagi putusin. episode-nya juga rendah, lu jangan ngambil keputusan. Makanya saya bilang ke dia, lu kalau dalam hub ke tim gitu ya, menghubungkan ke tim tuh, gua sosokan pinter gimana, udah hubungkan aja. Nah, nanti tanya skill coaching, mentoring gitu kan. Kalau bingung tanya ke gua. Gitu. Karena analitiknya rendah dan terakhir competition, nggak bisa diadu-adu kok di luar sini nggak bisa. Dia nggak kompetitif. emosinya rendah, nggak kompetitif. Nggak bisa. Dikasih target apa segala macam dibandingin sama orang nggak gerak. Pokoknya kompetisinya lu pertama ya. Tar dulu. Nah, kelebihan dia adalah satunya adalah yang ada di lu juga tim nomor 5 kalau salah. Includer dia bagus. Makanya dia kalau ada tim di gua tuh yang kondisinya tuh ada masalah apa langsung telepon. Halo, gimana? Halo, Bro, gini. aman, bro. Kalau gua Gimana mana ketemu ada gua? gua angkat telepon. Lu tuh sendiri. Iya, Nah, kenapa? Nanti gua ceritain includer gua nomor berapa ya. Iya. Kedua, dia bagus. Wu tuh dalam apa ya? Membangun relasi ya dengan orang baru dan orang lama. Balik lagi repeat ordernya. Relasi lah gitu ya. Relator juga bagus. Jadi berhubungan dengan manusia dia bagus semua. Benar-benar. Makanya kayak Harmoni juga bagus. Harmoni. Kakak Jadi Raban senang mengharmonisasi. Gua ada masalah sama partner A nih ya. bisa Dia tengahin Kang Indika. Karena gua kan partnernya kalau gua siapa? Beritahu. Ya. ya siapa lah misalnya. Iya, Gua iya, iya, kalau iya. nggak suka gua diem. Inisial S. Diam gitu kan. Soleh.
Kalau gua tuh gitu, nah dia tuh bagian menengahi, terus responsibility dia bagus, nah makanya dia tanggung jawab. Kalau dikasih kerjaan, ngerjain. Responsibility gue aja tuh kalau nggak salah. Nah, empati dia nomor 6, bagus empatinya, bisa merasakan apa yang gua rasakan kemarin juga. Bisa jadi elemennya kenapa dia membersamai karena empati dia tinggi. Dan positivity-nya positive thinking. Kalau gua lihat berarti lu klop berdua. Nah saling makanya, menutupi ya. nah dulu gua sebelum ikutan sales mapping ini, kan gue tahu dia tuh dari temennya tadi itu kan. Gue si Asen itu gini-gini ya. Gue tahu dong positif negatifnya. Anjir awas nih hati-hati nih gue. Nah gue tuh gak tahu dari fakta, gak data kan. Katanya ini bahayanya kita dengar katanya kan. Jadi gue gak akan ngasih amanah nih berat nih segala macam. Dari Tes lah misalnya ini tadi ya. Iya gue tes lah kan. Oh ternyata dia bisa ngisi kekosongan gua. Nah, di mana kekosongan gua? Gua baca ini. 3 terendah gua, 4 lah ya, 4 terendah gua ya 5 lah. Relator. Relator tuh gua tuh gak suka tuh ketemu teman orang baru. Empati, gua gak suka, tadi gak peka orangnya. 3 includer. Gua kalau meeting tuh gak suka rame-rame diem. Gua males ketemu orang, ketemu tim gitu kan. Harmoni 4. Nah, gua rusuh. Itu rendah, Bro. Nah, itu kan 4 semua. Kalau dari kerusuhan ya. Tim orang semua nih. Nah, nomor satunya gua competition. Ini bakat yang jarang dimiliki orang. Wah, udah lo suka keributan, suka berkompetisi. Makanya ngeliat akun orang, lah awas gua bikin juga kayak gitu. Ngeri nggak? Gue suka sih malah. Competition, ideation, futuristic, communication, strategic, comment, dan maximizer. Maximizer tuh apa sih? Berarti pengen ngasih maksimal, kalau bisa ngasih 10, kenapa harus 8? Oh kalau 7 lo bisa 10-in gitu. Makanya kalau gua training kan gimana caranya bisa ngasih lebih gitu-gitu lah. Kalau gua kan segitu tuh udah cukup Kang, udah Iya, kalau maksimal gua kan. Kalau dia bisa. lu baru segitu doang. Karena itu tuh udah buat gua 10. 9 buat gua. Ya beda Buat dia kan tuh standarnya. Nah, gua bisa ngasih lebih gitu. Nah, buat Anda yang ingin Ada ikutan sih, ada channel mapping, swapping nih. silakan langsung ya. Gue akan bikin link khusus buat afiliator gue ya. Nah, gua ikutin tes ini 2 tahun setelah nikah. Karena gua berantem mulu sama istri. Nikah kapan sih? 2014. Dia tahun depan dia tahun ke-11 pokoknya. Iya, 2014 gua nikah. Kenapa berantem? 2 tahun 3 tahun berantem. Orang Karena ketiga. istri gua pengen gua di depan komputer, di depan Iya, laptop. udah gak paham bisnis tentang tadi. bareng. Orang ketiga. Bukan, maksudnya nggak paham Weh, ini jangan karakternya. itu deh. Orang ketiga mana ada? Buset dah. Dari situ. Lanjut. Iya, lovely wife. Jaga aman. Nah, kenapa gue berantem terus? Karena gue nggak ngerti yang diinginkan istri gue ke gue gimana. Terus gue pengennya keluar terus kan. Paham. Ya, makanya Pengen dia nggak ketemu bisa kalau orang. dia kemarin pas di awal-awal gua BC rebound di Microsoft ini rebound. cerita nih. Udah gua leader aja kan di BC. Apa lu gak kalau lu BC leader lu harus ke bawah. Sementara gua butuh orang diversi banget ke samping. Dia nahan gue karena dia Gua tahu tahu, ini. gua tahu ini semua. Nah, makanya itu penting banget. Makanya semua orang tes di teles. Ini gue juga harus komisi kan. Ini gue harus teles swapping. Gede komisi kan. Tapi bener sih, emang manfaat banget. Bukti itu. Iya benar, gue kelihatan. setuju. Berguna banget. Berguna banget. Lu berantem kan sama bini? Sering-sering berantem kan? Sering-sering. Ini sering berantem. Mapping. Udah. Bini Gue lu. Gue udah cek juga lupa deh. Nah itu. Tapi lu akhirnya ini lu tes juga? diskusi. Iya tes lo. Oh, diskusi ya? Bayar waktu itu ke Kang Firman 1, sekian lah bayar. Ini bayar sih, kok lu Iya jadi kan? bayar. Kan Kan bisnis bisnis tau. 2016. Oh, baru beda itu sama beda. sama ini sama 2016. sama diskusinya. Jadi kenal. beberapa kali pertemuan. Ya bayar segitu untuk kehidupan yang lebih langgeng. Nah, Tetap lah. Bini gue ya di Circle Bandung banyak kan, Kang Firman ITB. Jadi dari Circle Bandung Kang kenal. Kan gue berantem mulu nih, bahaya nih. Baru pernikahan pertama, baru pernikahan tahun. Ada pernikahan kedua. Berikan kedua berarti lo. Pernikahan pertama ngomong. Baru Kita sudah di lingkaran baru mereka. nikah. Bahaya nih. Setan nih. Ini kan setan nih. Nggak jelas. Nah, akhirnya tes Setan-setan ini. banget. Nah, manfaatnya Kang waktu itu ya. Akhirnya gue pisah perusahaan dengan istri dari titik Di itu. situ. Oh, awalnya kerja bareng sama istri. Bareng kan Barengan. kita couple Cuma planner. agak match. Jualan apa sih? Couple planner baju fashion. Oh, baju fashion. Tapi gue punya definisi yang rada nusuk sih tentang couple-planner. Nah, coba Kang. Biar Lu pasti sakit hati kalau ada nggak couple-planner apa-apa, sih. Kang. Kita harus terbuka nih. Enggak, couple-planner pasti sakit hati Pak kalau gue ngomong ini. Iya sih, pasti nggak jauh beda sama kayak lo kerja sama saudara lo sendiri gitu kan? Enggak, bukan, lebih parah. Lebih parah ya? Bagi gue definisinya adalah couple-planner itu adalah ketika seorang istri atau wanitanya sukses, suaminya numpang. Wah ini kejam banget ya? Itu gua kemarin Karena kalau posisinya suaminya sukses duluan, disebut couple-planner nggak? Gue tanya lu. Enggak, bukan. Apa? Kalau suaminya sukses, istrinya mau bersamai disebut couple-planner nggak? Bukan. Enggak. Bukan. Kalau istrinya sukses,
distributor apa, Iya. order brand apa, Iya. suaminya nempel. Couple-planner. Couple-planner. Gua kemarin gitu, Kang. Fakta nggak? Iya. Oh emang keras ya ngomongnya, tapi Iya. fakta kan? Tapi Gua hampir gitu, Kang. semua yang naik sih couple-planner. Iya kan, kan? Iya, itu Gua nggak gitu. tervalidasi. Oh iya kalau cewek Gua enggak omongin. ya, ceweknya yang seolah-olah Iya. support gitu ya. Cuma kan omongan ini kalau ibaratnya nggak jadi evaluation, ya gila gue gitu. Makanya gue selalu bilang, kalau couple-planner beneran nih, minimal tuh seorang istri harus paham suaminya gimana nih. Jangan sampai gara-gara mentang-mentang lo duitnya banyak, suami ini, kan nggak bisa gitu. Gitu. Bagaimana Khadijah melihat treatment Nabi kan, walaupun kaya gitu kan, tapi Masuk, Pak support Eko, dakwahnya ya. Rasul gitu. Itu. Tetap harus apa namanya kalau suami itu Ya ada marwahnya kan, izahnya kan. Nah, gue di posisi Pemimpin. itu, Bang. Nah, Gua di dia tuh posisi gitu. itu. Di posisi dia tuh gitu. Iya, kan sampai hubungannya belum selesai. sampai gelisah kan gelisah terus nyari-nyari informasi gimana nih ya biar ya tadi kita pengen baik lagi apa gitu kan harmoni rumah Dalam tangganya konteks baik. Rumah kerja tangga, atau- kerjaan yang tidak kan gue akhirnya nggak ketemu nih gue pengennya keluar pengennya ketemu orang terus dia ngelihat lu keluar mulu ngapain mending di sini Di sini kerjain di apa rumah. kek gitu, ngerjain laptop apa kek, kek, kerja laptop. gitu loh. Udah dibeliin laptop apa nggak dipakai sama gue emang gitu kerjaannya nah di titik itu ketemu Kang Firman dan Dallas Mapping ngobrol mendalam sampai nangis-nangis beberapa kali pertemuan Kang Firman akhirnya dibuat seperti MOU lah Kang Iya. MOU. iya seperti MOU sehingga Kesepakatan, dia suami istri gitu. kesepakatan sehingga ketika posisi ini nanti dijalankan dia tidak meminta, kamu lagi di mana? Iya. Nah, karena saya sudah posisinya Iya. di luar dan di posisi itu ternyata saya perform. Oke. Makanya dia sekarang diridoi sama istrinya untuk namping gue kemana-mana. Walaupun Karena agak performa deg-degan. gue di situ. Karena performa gue di situ, Bang. Iya. Itu performa gue. Gitu. Nggak, terus sekarang akhirnya Ini bisnisnya proses. masih bareng, masih ada. Masih ada, tapi Ya istriku. ada, istrinya doang. Istriku. Istrinya yang jalanin. Jadi bukan couple-planner, istriku. Bisnis apa sih, Kang? Baju, fashion muslimah, punya toko. Dia genep punya 6 konveksi. bulan bareng gua, cara mindsetnya tuh Iya. tumpah semua ke istrinya. Istriku lagi Kata naik istrinya sekarang. katanya, "Ih, sekarang berubah suami gua." Iya, itu. Main TikTok. Cerita dari dia gitu. Ada TikTok ada. Oh, udah ngurus. Punya Nah, mulai itu masuk. istriku lah. Urusan istriku lah itu. Tapi Nah, nanti Mas Tadi masih ada inihan di sana. Nah hari ini Kang, aku cerita dulu ya. Oke. Ketika posisi aku bisa kemana-mana, punya anak 3, kok masih punya bisnis, masih punya toko, kok bisa jalan? Nah, itu pertanyaan orang-orang. Iya. Karena ada tadi proses MOU tadi aku lakuin Kang. Iya. Sehingga istriku nggak pernah ngomel-ngomel, kamu pulang kapan? Nah ketika aku ngelihat masih diomelin istri, aku ketawa. Misalnya temanku nih, pergi Kang sebentar. Misalnya, Soleh, sekarang soleh. iya, misalnya Soleh gitu. lah. Di video call. video call. Nah itu gue ketawa-ketawa gitu. Berarti lu bikin MOU sama istri lu. Gue udah lewat masa itu. Nggak ada masalah, gua aman. Aman aja. Aman. Terkendali. Nah, gue udah lewat masa itu. Makanya gue value gue nih, salah satu value gue Kang ya. Gue bilang sama Kang Dewa, Kang lo mau jam 1:30 malam, mau jam 11 pagi, mau gue istirahatnya baru 2 jam, lo call gue siap tempur. Iya. Itu value yang gue kasih. Kalau gue sebenarnya kemana? Males gue. Ada temen nih, apalah teman partai gitu, Kang gue lagi di Bandung. Itu kenapa kalau di Bandung? Ya ketemu nggak? Enggak. Agak bisa. Oh iya. Tanya. Iya. Gue mana ada jadwal tiba-tiba dadakan walaupun orang penting bahasnya sorry ya gitu. Nah makanya orang gak kenal pasti dikiranya si Dewa angkuh banget, Dewa sombong banget. Nah itu kelemahan gue kan. Iya. Gue tuh gak suka berjejaring tanpa ada maksud, tanpa ada janji, tiba-tiba aja. Iya. Geser dong jadwal. Enak aja lu. Gue ada jadwal yang lain gitu. Iya. Udah full lu ya jadwal lu ya. Gue udah tarik jadwal setahun. Ada jadwal. Sebetulnya gue punya misi di podcast ini Kang. Apa tuh? Gue pengen menceritakan kebaikan-kebaikan lu. Waduh. Enggak, justru di sini kita Karena dia nggak bisa menyampaikan itu. Oke, coba. Nah, gue sebagai orang yang bersamai hari ini, gue pengen ceritain. Coba, dong. ceritain dong. Kita kan baru kenal baru-baru lah. Nah, soalnya di luar nih Bang, soalnya di luar nih. Nah, Soalnya kenal dari umur berapa? gua duluan. Jadi lo duluan, Enggak, gua duluan, baru dia. Oh, soalnya baru juga. Iya, Iya, kan kan dia dia baru. MC yang gue rekrut. Join Muslimin Club. Jadi di Mekah, Oh, di Mekah. Kang Asad, ini ada calon member Muslimin Club. Pak David tuh, Pak David tuh yang ngomong. Pak Iya, David Pak tuh yang sama ngomong. Pak Tuh, Iyong. David lagi tuh Ketemu sebut. di sana, Pak David, Pak Iyong sama dia. Oh, dia pakai ini. Ya, Bang. tahu. Kayak so ini lah kayak orang-orang Arab ini lah, Arab Mosok, jalanan. bukan kayak orang-orang soleh gitu maksudnya. Itu Soleh. Kayak ini ya Raja Salman. Ya kayak gitu lah. Raja Soleh. Kang Asad ini calon di FU, pas saya telepon. Assalamualaikum. Wah, Pak Haji, dia udah pakai. Aja kan. Gimana nanti mau Kenapa mau sih jadi ketawa sih Muslim gue Club? bingung nih.
mau join muslim. Lu nggak tahu soalnya fotonya. Iya. Raja Wah. Salman. Raja Salman Raja pakai mirip. yang lingkaran hitam. Tolong FU. Terus Hah? Kakak bilang tolong FU. Iya, akhirnya gue FU. FU. Nah, tadi joinnya pas lagi ikut Ya. ini Workshop. workshop. Dia peserta workshop. Oh, dia peserta workshop. Iya, sama David. Sama David itu. Pak David Iya. yang nemenin dia biar dia join MC dan ikut workshop. Pak Davidnya ngopi sama gue di luar. Oke. Jadi dia ikut kelas. nah, Oh, menarik. iya. Gitu. Lu partner lu ikutan workshop lo ya? Bagaimana sih? Rata-rata sih ya. Sampai Enggak 2%. semua, enggak semua. Rata-rata iya. Yang baru-baru iya, cuma Yang yang baru dulu iya. enggak. Rata-rata iya. Nah, di posisi ini saya pengen cerita dong tentang tentang bos saya ini. Ya, Dewa udah ceritain dong yang jelek, yang bagus coba. Iya, jangan yang jelek lah. Iya, Yang bagus bagus, udah. Nah, banyak orang yang mungkin kenal Kang Dewa ini hanya dari sekitar dari apa sih namanya raut wajah atau dari hanya sekedar dari penglihatan luaran aja. Iya, dari sosial media gitu ya. Yang memang kelihatannya ya, Ya. tanda kutip. Kok apa sih namanya cara bergaulnya? Misalnya kalau ada apa-apa, Nggak ada toleransi nggak, gitu iya, ya. kok nggak diobrolin, nggak apa gitu bahasa orang luar gitu kan? Iya. Kok nggak mudah bertemu gitu kan yang itu. Nah akhirnya pada posisi ini gue baru paham, oh kenapa hal-hal tadi tuh jadi di luar tuh jadi bahan kekurangannya Kang Dewa gitu loh. Dari sisi itu ya kalau dibuka jadwal planning bulanan harian Dia megang kalender gua. iya itu padat Udah banget lihat. dan itu nggak ada Coba lihat gua. mau istrinya mau siapa kalau udah agendanya itu nggak bisa ada yang ganggu Iya, tahu gue. gitu. Nah itu satu. Yang berikutnya adalah Kang Dewa tidak mudah menyampaikan sesuatu. Aku mau klarifikasi apa ini. Terus dia pengen menyampaikan tentang kebenaran atas apa cerita yang jelek di luar. Itu nggak mudah buat Kang Dewa. Akhirnya apa yang terjadi di luar cerita jelek-jelek tadi, ya itu tetap jadi bola liar yang dibiarkan gitu aja. Itu juga gue pernah ngomong tuh. Nah, makanya mungkin bisa jadi salah satu wasilahnya saya membersamai seorang Kang Dewa, kan saya sering ngomong juga. Mungkin pada satu titik nanti, mungkin ketika utang gue lunas, gue berani muncul gitu kan. Gue akan menceritakan seorang DWK Prayoga itu siapa dan gue kenapa membersamai beliau gitu loh, Bang. Nah, di momen ini di podcast ini gue mau ceritain itu. Nah, Bentar, kalau lu ngapain misalnya nih? Bentar nih. Iya. Gue salfok. Lu ngapain lihat dan jadwal dia itu ada jadwal ada ini keluarga masuk di sini juga. iya dong. Banyak banget tuh. Coba kasih lihat biar orang tahu nih sibuknya Dewa nih. Nah, itu bulanan Tuh, harian dan kasih itu tahu. setahun. Dan itu setahun. Nah, Mati. dan itu setahun. Tuh, Nah, kasih tahu tuh. Nih, tuh, nah keluarga dan Kang itu Dewa. setahun full. Setahun full begitu, full. Coba gue scroll gue ya. Ke kanan, ke kiri, ke salah. kanan. Nah, ke kanan, ke kiri, setahun full. Turunan Itu nih. umroh tuh. kita. Ya. Nah, oke, sip. Dah. Oke. Sekarang kita lihat galeri. Ya, udah. Kita lihat galerinya, foto video. Nah, aku ngambil hikmah positifnya nih, Bang. Iya. Aku Gue ngambil lihat soalnya. Gue ngambil hikmah positifnya nih, Kang. Gue juga nggak tahu kenapa gue jadi akhirnya membersamai lo, Kang. Hikmah positifnya adalah mungkin wasilah saya membersamai Kang Dewa adalah mungkin bisa jadi jembatan penyampaian informasi kepada partner, kepada teman-teman di luar gitu loh. Hari ini kan saya mencoba menyambungkan atau hal-hal yang sifatnya kalau masih bisa disambungkan ya. Saya coba mungkin Emang kunjungan, ada yang saya nggak bisa coba disambungkan? Hah? Emang ada yang nggak bisa disambungkan? ya mungkin belum lagi proses. Sulit aja, lagi sulit. proses cukup sulit. Nah, itu mungkin bagian itulah wasilahnya saya hadir, mungkin gitu. Nah, hari ini mungkin bisa jadi teman-teman yang lain, kok si Asad bisa ya, kok kan banyak juga yang pengen deket sama Kang Dewa loh. Banyak banget. Bahkan di posisi saya sekarang banyak banget yang pengen. Lebih banyak cewek apa cowok? Ya jangan itunya lah. Yang penting di bidang bisa bersamai seorang Kang Dewa itu banyak itu yang melucu. pengen. Tolong istrinya kondisikan ini pertanyaannya. Kalau dijawab aja lah ya. Ya nggak lah. Tapi jujur, Bantuin gue dong. temennya banyak cewek cowok. Iya, kalau di IG lama cewek, kalau di IG baru cowok. Ada 2 IG sekarang. Dampak apa? Aduh. Arjuna memang tetap Arjuna ya. Iya, apa? Mulut apa? Mulut madu. Mulut lebah. Coba kalau kita Iya. ngomongin bener secara ini ya, maksudnya sifat mungkin atau yang orang-orang nggak tahu gitu. Maksudnya kalau kita ngeliat Kang Dewa secara begitu aja gitu kan, ya maksudnya kalau kita lihat oh ya tegas, pasif gitu kan. Kalau habis ngajar aja langsung keluar biasanya gitu, Iya, langsung kabur, keluar gitu. Mau ngajak ngobrol tuh susah, mau foto juga senyum dikit, habis itu hilang cabut gitu kan. Nah sebenarnya tuh Kang Dewa tuh kayak gimana sih gitu. Lu paling tahu tuh. Ya, tadi karena relator atau apa sih namanya harmoninya tadi rendah atau kepekaannya tadi rendah, mungkin di sifat itunya aja. Secara hati nurani baik banget.
Bahkan saya menjadi saksi nih, saya jadi saksi. Hampir setiap tahun Kang Dewa punya listing 10 orang, bahkan lebih dari 10 orang, dia akan memberangkatkan karyawan-karyawannya. Ada nama gua nggak? Dan saya ada nama saya di tahun kemarin. Saya berangkat sama istri. Oh iya. Atas wasilah Kang Dewa Eka Prayoga. Ush, Nah, itu salah satu kebaikan yang nggak pernah jarang diungkap. Terus yang berikutnya. Itu partner ada nggak partner? Itu kan Hah? Ya lu jangan kayak gitu dong. Udah suka-suka Kang Dewa. Lu jalan sama bini Iya. lu? Hah? Jalan sama bini? Oh, bini gua. Oh, bini lu juga? Iya. Anak Wah, luar biasa dong. Kemarin. Makanya gua stand berdiri bersama Kang Dewa lah. Umroh nanti sama gue ya. Amin, 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 amin. baru buka. Baru buka. Amin, 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 Iya, amin. baru buka. Target gua ya. Ramadan bisa bareng umroh lagi nih sama Kang Dewa. Mudah-mudahan tercapai, amin. Amin, Nah, amin. itu bagian-bagian yang nggak pernah terekspos. Bahkan ya, gua kadang-kadang lihat ada mungkin karyawan yang lain, temen gua yang lain lagi butuh banget. Ya. Mungkin apa-apa. Ngechat aja nih. Bagian itu, tapi lu jangan lakuin. Udah. Gimana? Jangan lakuin lu Bagian sama itu dia. gimana bagian itu? Karena hatinya emang muda lulu. Ngechat gimana? Yang ngechat Ya, butuh bantuan. menceritakan butuh bantuan, dia lagi kondisi sulit apa segala macam, langsung cair. Dan itu yang nggak berani gue lakuin. Ya, silakan ya yang mau DM Kang Dewa. DM. Kang, gue mengekspos ini untuk kebaikan, menyampaikan kebaikan ya, bukan untuk orang-orang akhirnya nge-DM gitu loh. Coba dong yang kalau ya oke itu prakteknya kan. Ya. Tapi itu nyatanya bener gak lu? Bener. Bener. Baik banget. Oh, lu sering ya? Sering. Nah, ini jadi studio. Nah, jadi itu coba lu bilang terima kasih gak coba? Ya, terima kasih Kang Dewa, terima kasih BSM. Serius, maksudnya Gue tahu ya ceritanya ya. gue sih bersyukur ya dengan maksudnya gue join sama Kang Dewa dengan ekosistem Kang Dewa ya, bisnisnya dia gitu akhirnya Oh, bisa ini sama BSM. BSM. Oh iya. Kan gratis ini kan. BSM rental. Hasil aja BSM rental. Kayak kalau bahasa gratis agak disponsorin gitu loh. Disponsori oleh BSM rental. Parah lu. Aduh. Kang sponsorin masih gratis ya. Iya. Tapi ini anehnya ya. Nah. Ya kan BSM ada di sini nih itu. Iya, BSM dapat rental. presiden laptop mana? Mana laptopnya gitu ya? Oh, ini bukan. Bukan dari BSM juga. Iya. Nah, tolong ya, mungkin tolong ya, tolong ya. nah, gue mempertegas lagi, mungkin ada bab-bab itu yang memang harus ada yang nyampaikan. Seorang Dewa Eka Prayoga tidak mungkin menyampaikan seorang dirinya bahwa gue adalah orang baik. Itu kayaknya berat, susah. Iyalah. Ya, misalnya soleh, Ya. baik, Bagus-bagusin tapi dia ngebagusin diri sendiri keluar. Nggak Gue ada. orang soleh, ya itu kan nggak mungkin. Iya sih. Dan siapa yang bisa menyampaikan kebaikan itu? Mungkin bisa jadi wasilah. Ya. Ya, teman dekatnya atau Kalau partnernya. bahasa anak zaman sekarang tuh Kang Dewa tuh bukan pick me. Apa tuh? Gue nggak ngerti serius. Pick me gimana pick me? Penjelasan pick me. Ini apa sih? Pick me gimana pick me? Orang pick me tuh yang kayak gimana? Iya. Yang apa-apa tuh gue. Eksis, Ngomong aja. narsis. Oh. Mention aku dong. Up, kalian ngapain sih pakai make up? Aku mah udah Pokoknya aku Oh, gitu. Pakuan. Wah, Kang Dewa nggak gitu banget. Enggak, Bang. makanya. Iya, enggak. Puji diri sendiri aja enggak. Iya kan. gitu. Iya. Tapi kan katanya kalau leader itu harus narsis. Tapi nggak tahu dia enggak ya. Kang Dewa enggak ya? Dia narsis tapi enggak pick me gitu kan sih? Iya benar sih. benar. Bagusnya gitu ya? Iya benar. Narsis tapi enggak diumbar-umbar Iya. narsisnya gitu. Iya, benar, Gua benar. bingung Gimana sih. sih? Nah, enggak narsisnya Dia tampil kan? Narsisnya Dia tampil. enggak, Iya sih. narsisnya karya. Itu iya, iya, oke. iya. Itu karya. Lebih baik dia posting sesuatu yang sifatnya karya kerjaan kah atau apa kah? Kayaknya ini bakal naik gajinya nih dia nih. Wah, gue lagi di posisi enak banget ini. Gue lagi di posisi enak banget ini, sumpah. Gue di posisi enak banget ini sekarang. serius? Sumpah. Udah gitu, proyeksi 2024 tuh udah kelihatan planning-planningnya ke depan Oh, gitu loh. gitu ya? Iya, dan Berarti dia tuh enak. step-stepnya tuh Satu. kelihatan prosesnya. Enak banget berarti dalam arti duitnya tebel dong. Insya Allah gue pengen lunas utang lah. Beres utang gue. Berapa sih utang lo? Hah? Oh, lu masih ada utang? Ada. Kemarin kita kan bahas utang. Lo Berapa utang lu coba? Ya, gue pinjem uang untuk investasi beli bahan buat proyek istri sampai gue, bisnis lah ya. 500 juta. Sekarang Nah, sisa 156 lah. Udah lu bayarin tuh. Udah lu bayar. Salah satu wasilahnya. Keren sih. lunas. Ya itu 156 lagi, dikit lagi lah. Oh, iya. Apa kontak Ya, David? bentar lagi lah. Kontak David. Kontak David katanya. Coba dong Fit. Coba dong Fit. Coba. Oh, terus gue mau cerita satu lagi boleh dong? Oh, iya, boleh. Nah, dari cerita Kang Dewa yang terbaik ke partner-partnernya ya, terutama partner tandem yang benar-benar dekat membersamai Kang Dewa, itu minimal 3 hal yang itu didapat sama partner-partner Kang Dewa. Apa tuh? Yang pertama umroh. Ya, umroh. Oke. Partner apa nih? Partner Kang Dewa. Ada 3 hal yang harus itu umumnya dapat. Umroh,
lunas utang, mobil, rumah. Berarti 4 4 hal. dong. Kurang tadi. Kalau hutangnya dia punya ya, kalau dia nggak punya hutang berarti 3. Asal jangan wanita ya. Asal ngikutin apa yang Kang Dewa Iya. kasih arahan. arahkan gitu ya. Nah, itu sih. Dan gue fakta. Jadi kalau gue belum berangkat umroh berarti gue belum partner bagus. Nah, utang belum lunas kan? Belum. Belum. Nah, Oh itu dulu. Oh itu ada dulu, tahapannya. itu dulu lunas utang. Tapi lu udah umroh dulu Nah, kan? makanya bisa jadi umroh dulu atau lunas utang dulu. Berarti kira-kira selama membersamai kira-kira berapa? Setahun? Mudah-mudahan Bisa sih. punya Ya sekarang udah berapa lama? gitu. 6 bulan. Oh baru 6 bulan. Iya, untuk partner apa sih namanya? Asisten beliau ya. Lu gue liat sekarang lebih jadi kayak penasihat ya lama-lama sih. Karena kenapa? Karena ngomelin lu juga ya? Karena kenapa? Karena ada target omset di holdingnya Kang Dewa. Aku tahu. Salah satunya ini partner-partner ini Lu yang kawalin. harus beromset. Lu yang kawalin. Karena kesini juga dapet. Itu bagiannya. Pantes tadi lu bilang bagus sih gitu kan. Nah, Gitu. ini berarti bagus gitu ya. Kayak lu gak mau ngomong kan di sini kan nyerang gua kayak apa kayak. Gimana kalau ceritain gue diem aja. Tapi lu setuju gak dengan apa yang tadi gua sampaikan? Iya, bisa jadi. Ya masa dia setuju? Gimana? Itu pikinya. Iya. Udah lah, itu gue tuh. Iya kan gue gitu kan. Tapi jujur gua nyaman sih. Mau Kang Dewa kayak gimana, kayak cuek apa kayak gue nyaman sih. Tapi tadi makan lu nggak beliin, makan pagi. Udah ditanyain sumpah, udah ditanyain. Lu makan pagi Dewa belum nggak ya? mau. Makan pagi belum? Udah ngemil tadi. Lu belum makan. Coba lu bisa nggak nyebutin ada satu hal yang orang-orang bener-bener nggak tahu gitu dan boleh nggak gitu untuk Boleh nggak? di-share? Coba. Ya, apa tentang apa? Tentang kan Dewa, apapun itu. Ya. Ya, Dia itu apa yang bener-bener absurd gitu yang kayak ya dia itu tidak akan menyampaikan sesuatu yang dia pikir dia punya masalah dengan sesuatu itu dan dia tidak bisa menjelaskan itu. Harus ada orang lain yang bisa menjelaskan itu kepada orang yang bermasalah dengan Kang Dewa. Mungkin secara partner, mungkin secara hutang piutang. Jadi Kang Dewa tidak bisa menjelaskan itu. Dia secara nggak bisa langsung. negor. Iya, nggak bisa. Jadi gue pas kemarin ada isu itu, gue bilang ke si Asad, udahlah Asad biarin aja, jangan sarwana cek orang Sunda mah. Tong sarwana, jangan sama aja. Tapi gue yang greget. Nanti juga, ya maksudnya jangan di saat orang lain kan gibahin gua, fitnah gua, goreng gua gila Iya. dengan sebutan yang wah itu kalau DM komen tuh gila-gila. Bahasa gua udah tong sarwana, jangan sama aja kayak mereka. oh jadi Ketika mereka gibahin, kita jangan gibahin balik. Ketika mereka jelek-jelekin, jangan jelekin balik. Nanti juga ada waktunya bakal buka gitu. Tapi sesekali lu kadang balas juga kan? Ya sekali untuk pelajaran terutama ya, lempar. Cuman nggak tiap hari kan, nggak setiap waktu gitu. sempet tiap hari. Nah sampai pada akhirnya beberapa partner, temen, karyawan sekarang tuh mulai pada gebuk. Gua gak jelasin saksinya deh, gua gak jelasin. Merapat semua. Udah mulai balik ya? Iya, salah satu. Gue saksinya salah satu. Dan bisnisnya Gua langsung bertumbuh. gak pengumuman, gua gak klarifikasi. Kayak ke follower kan gua gak klarifikasi. Dan kalau gue lihat ya waktu sama kan gue juga kalau waktu masuk ke Kang Dewa ke circle-nya dulu kan gitu. Iya. Justru yang memperbaiki nama baik Kang Dewa, circle-circle-nya juga gitu. Karena mereka yang ngerasain langsung kan gitu. Dekatnya sama Kang Dewa gimana gitu. Makanya hari ini ya nanti tinggal karya yang akan menyampaikan salam kepada mereka mungkin gitu. Jadi apa? Lu juga usah Karya? gue akan nonton podcast ini, guys. Kan closing statement. Tentang profesi Closing dong. statement. Karya. Anda Itu berat tuh. closing statement. Anda ingin mengenal Dewa Prayoga? Silakan lihat lewat Ketik Rex masih karya-karyanya. Kang, makasih banyak Kang. Gua udah jadi partner lu Kang. Tuh. Pokoknya lu sebagai partner gua tadi juga salah satu goal gua kan tadi ya kata Sir bilang ya, minimal lu pertama kalau punya utang utangnya lunas lah gitu kan. Enggak nyenyak tidur kan. Iya bener Kang. Kedua, kalau belum pernah umroh minimal sekali lah seumur hidup. Syukur-syukur hajian gitu ya. Iya, amin. Nah, nanti ya kalau Allah. umrohnya ke Soleh ya. Gua belum pernah. Lu nanti kan travel ada travel lu. Oh iya. Nanti Lu jangan pengen sendiri. diulis jadi gratis dibayarin. Iya. Ini kita ngobrol ya. Iya. Yang ketiga yang tadi yang lu punya kendaraan sendiri, mobil lah minimal kan, punya lah gitu ya. Kemana-mana sampai kan rumah keluarga perlu di ini kan, Iya. terakhir rumah gitu. Sampai rumah. Nah gue tuh kemarin pas ada, lu nanya tuh siapa, si Asa tuh siapa gitu. Gue tuh sampai, gue kan bisa mungkin ya kalau kata guru saya kan, lakukan lupakan gitu. Gue tuh makanya gak pernah inget kebaikan gitu. Iya, itu. Udahlah gitu. Dan gue juga gak sedang cerita kan, udahlah biarin aja. Taunya orang yang ngejeleknya Gua gue yang lah nanya, gitu. gua yang nanya. Iya, terus gue bilang, iya lu ya, pas di Padang itu kan. Iya, gua yang nanya. Gue kira, ya juga dipikir-pikir. Gue mikir kan akhirnya ngerefleksikan ke belakang. Partner gue dari mulai Tendi. Kang Tendi lu kita udah udang ya.
Alhamdulillah sekarang udah punya semua. Udah Semuanya. ke checklist semua. Wah. Nah, alhamdulillah. Randy, Di cluster Bagas, bagus, ya. Bagas di Dewa Snack ke checklist. Kang Bagas, Iswan, halo. Klik Digital Nah, ke Mas checklist. Iswan. Ya. Dan teman-teman saya yang lain, partner-partner lain rata-rata udah ke checklist. Ya. Maksudnya tuh, makanya ketika lu nanya kan, Kang apa yang membuat yakin kayak lu masih baru kan kita nih? Iya. Yuk di titik lu yakin, bahasnya kalau gue ya ke teman-teman Yang tuh, kita bahas itu. lu trust, Iya, lu trust ke gue, lu ngikut, udah insya Allah gitu. Dan gue juga partneran kan gak mungkin menjerumuskan. Dan tak ada cerita, gue partneran itu gue udahin duluan, walaupun dia gak perform. Selalu Saya dari sering gue bilang, Misalkan nih, ini bisnis gak perform, terus gue bilang udah tutup aja lah. Nggak Apa lu bener kayak gitu. gak bener gitu. kecuali dari pihak Gue gak pernah partnernya. gitu, kecuali di back partner. Kang kayaknya kita udah ini, bener lu gak yakin? Ya udah tutup gitu. Nah, udah. Gue gak ada inisiatif pertama. Nah ada salah satu kita nih, ini juga menjadi sebuah yang atau story mungkin ya. Ini partner kita di BSM Rental, Kang Wahyu. Oke. Di bisnis sebelumnya brandnya itu gak perform. Nggak perform. Tapi karena kekonsistensinya dia, Dan resiliensinya karyawannya sabar, dia, tetap guanya pakai. tetap Kang gas Iya. terus. Sekarang BSM Rental kemana-mana Pak. BSM Maksudnya tuh, Rental. ya tadi sih gue sih selama dianya yakin, dianya trust ke gue partnernya yakin gitu ya. Tapi emang yang menjadi titik beratnya harus bisa yakin itu adalah lu harus bisa menjadi orang yang bisa pahami dia, bukan dia yang memahami kita. Itu sih. Itu kelemahan gue. Itu udah di titik itu aja. Nah, gue kalau partnership kan kalau lu gak bisa ya mending gak Ya usah udah, sekalian. nggak usah sekalian. Gitu. Dan itu banyak juga yang nggak ngerti itu. Gitu. Oke. Oke, mantap. you, Makasih thank you. banyak ya. Makasih banyak ya. Thank you. Aduh, gila gue Thank you, terhormat thank you. banget nih diundang ke sini nih. Iya, Kang Dewa oke. makasih banyak ya. Harusnya lebih banyak lagi ntar. Kalau nggak ada bintang tamu udah ngasat lagi aja. Banyak yang bisa diobrolin sebenarnya. Aduh, ya Allah. Kan tuh kita nanya apa lu cerita mulu. Hah? Terus cerita mulu maksudnya gue nanya-nanya, gue nanya nanti. Oh, iya. Next time ya, Udah. kita bakal kulik Next time ya. Dewa Eka Prayoga lebih dalam mengenai kehidupan pribadinya. Ya, dan dari fotonya. Ini dia galin fotonya. Gue kita apa kayak. Ini semua yang difoto. iya. Sukses terus ya. ATV kreatif sukses. Amin. Presiden laptop. Oke, mantap, amin, mantap, amin, Dewa amin. BSM Rental. Amin. Mantap, sukses terus.